Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ledoel Leo Sihombing, NPM G1C 020061. Saya dari SP8. Kali ini kita akan melihat dan membahas proses lab Cross atau crankshaft. Langsung aja kita mulainya. Nah, dapat kita lihat pada cek kondisi diameter dari cross. Hasil pengecekan ini digunakan pada setiap acuan beberapa ukuran metal jalan dan metal duduk yang akan kita pakai. Nah, pada video tersebut dinaikkan cross ke atas mesin. Dengan melakukan pemutaran tersebut, maka dicekam ujung kiri dan kanan pada cross sampai benar-benar kuat. Untuk tes kelurusan, jangan lupa cross menggunakan dial indikator. Nah, itulah dia indikator agar posisi cross benar-benar lurus. Setelah semuanya oke, barulah kita mulai proses labnya. Mesin yang kita gunakan adalah mesin slab cross dengan batu gerinda diameter 30 dan ketebalan 1. Sementara media pendinginnya menggunakan Dromus. Bagi yang belum tahu, Dromus adalah oli coolant untuk pengerjaan logam yang dapat larut dalam air. Dromus yang dicampur dengan air akan menghasilkan cairan berwarna putih seperti susu. Nah, cairan inilah yang kita gunakan saat proses lab berlangsung. Sebenarnya apa sih cross atau poros engkol atau crankshaft itu? Nah, dan kenapa harus dislab? Nah, jawabannya adalah mari kita simak video ini. Untuk selanjutnya, cross merupakan komponen utama dalam suatu mesin pembakaran dalam. Cross terpasang di bagian bawah pada blok mesin. Fungsinya untuk merubah gerakan naik turun piston menjadi gerak putar dengan perantara connecting rod. Gerakan putar ini yang menggunakan gerakan flywheel dan menggerakkan roda sehingga mobil bisa berjalan. Nah, ada dua bagian dari crankshaft yaitu perlu kita cermati. Yang pertama, crankpin, yaitu bagian untuk tumpuan stang piston. Crankpin ini dipasangi bantalan yang biasanya disebut dengan metal jalan. Nah, panah merah itu adalah crankpin. Bagian yang kedua adalah crank journal, yaitu sebagai titik tumpu cross pada blok mesin. Di crank journal terdapat bantalan yang biasa disebut metalan duduk. Yang warna biru itu adalah metalan journal, crank journal. Nah, tumpuan metal duduk dan metal jalan inilah yang akan kita slab. Biasanya akibat umur pemakaian, tumpuan metal jalan dan metal duduk akan aus. Keausan ini akan mengakibatkan oli bocor atau rembes dari bagian tengah mesin. Jika dibiarkan, hal ini akan merusak, apalagi jika oli mesin sampai kehabisan. Kalau sudah habis, berarti tidak ada lagi oli yang bersirkulasi dalam mesin. Dampaknya sangat serius, bisa berakibatkan mesin macet, bantalan-bantalan poros rusak juga cacat. Maka dari itu, cross harus dislab agar bisa dipasangi metal jalan dan metal duduk baru. Supaya oli mesin tidak bocor lagi. Jelas ya sampai di sini. Proses labnya sendiri dilakukan secara bertahap. Sekali pemakaian biasanya 10 mikron.
Total pemakanan biasanya menyesuaikan metal yang dipakai, ada yang 25, 50, 75, tergantung standar metalnya. Oh ya, bagi sahabat yang mau lihat proses quarter bisa klik tombol papan di atas kanan ya. Nah, itu untuk perhatian untuk video ini. Setelah dilakukan pemakanan kemudian kita cek ukuran diameter kurasnya. Agar kita tahu ukurannya, kita cek dulu dan ukur. Setelah itu kita lakukan proses pemakanan atau slab selanjutnya. Nah, cara itu dilakukan agar supaya tidak ada perbedaan ukuran dan pemakanannya pun pas pada sesuai tahap, dan proses yang kita lakukan diulangi lagi sampai diameter dudukan metal duduk dan metal jalan yang ingin kita tercapai. Nah, itu adalah proses penyelipan dan bagian penjelasan tentang kuras. Nah, itu adalah semua tentang bagaimana proses penyelipan kuras pada crankshaft. Terima kasih teman-teman telah menyediakan waktu untuk menonton. Itu adalah sebagian penjelasan dari proses pada kuras atau crankshaft. Nah, dari video awal sampai akhir tadi dapat kita simak bahwa proses penyelipan itu dari ukuran, dari pemutaran, dan ada campuran bahan seperti air coolant tadi, hingga prosesnya ini berurut-urut, dan ini tidaklah mudah. Dapat kita lihat kalau kita kalau kita ulang video ini dari awal. Nah, ini kan mesin pada kuras dengan batu gerinda diameter 30 dan ketebalan 1. Dalam artian bahwa ini adalah perlu kita cermati ulang, ada ketebalan dan diameternya. Jadi tidak ada kemudahan, harus kita cermati. Nah, terima kasih teman-teman telah menonton video saya ini.